Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, amma ba'du. Para pemirsa TV NU Pesanggerahan yang berbahagia. Suatu ketika seorang ulama, Imam Hasan Al-Basri, sedang berjalan di sebuah pasar di Basrah. Tiba-tiba beliau dihadang oleh seorang pemuda, kemudian bertanya kepada sang imam, "Wahai sang imam, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka akan aku jawab. Aku sudah berdoa, meminta cukup banyak dan cukup lama, tetapi sampai saat ini doa dan permohonanku belum juga dijawab. Apa yang salah?" kata pemuda itu. "Apakah ayatnya yang tidak benar atau ada yang salah dalam doaku?" Lalu Al-Imam menjawab, "Hatimu mati." Hadirin rahimakumullah, kalau kita renungkan dari jawaban ini, maka ada hal sebenarnya yang harus diperhatikan, bahwa tidak selamanya doa yang kita panjatkan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak ada sebabnya. Maka sang imam pun menjelaskan kenapa doa tidak dijawab atau tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun salah satu hal yang paling membahayakan apabila terdapat pada diri kita, yaitu diacuhkan atau dicuekkan dalam bahasa kita, atau tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Al-Imam itu pun menjelaskan kembali apa sebabnya doa-doa itu tidak diterima, disebabkan karena hati yang mati. Yang pertama, araftukumur rabbah atau araftukumullah walam tu'tuhu haqqah. Engkau tahu Allah, engkau kenal Allah, tetapi engkau tidak memberikan hak Allah. Engkau yakin bahwa Allah adalah Tuhan kalian. Kalau ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa yang menciptakan alam ini? Allah. Siapa yang menciptakan langit, bumi dan sebagainya? Allah. Salatkah engkau? Lihat waktunya. Nah, hal inilah yang membuat hati itu menjadi mati, karena kita mengabaikan perintah-perintah Allah. Allah mempunyai hak untuk disembah, dan kewajiban kita adalah menjalankan perintah-perintah Allah. Yang kedua, yang menyebabkan hati menjadi mati, yaitu qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Engkau baca Al-Quran, bahkan engkau musabaqahkan Al-Quran, tetapi bacaan yang kalian baca tidak kalian amalkan. Hal ini sering terjadi kepada kita juga. Seringkali kita membaca Al-Quran, bahkan sampai khatam berkali-kali, tetapi bacaan itu hanya sekedar bacaan saja, tidak diamalkan. Bukankah ada pepatah, al-ilmu bila amal kasajar bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon tidak berbuah. Nah, hal inilah yang menjadikan hati kita menjadi mati, karena kita hanya membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan apa yang dikandung dalam Al-Quran tersebut. Yang ketiga yang menjadikan hati menjadi mati, yaitu ta'kulu rizqu minallah walam yashkur. Kalian makan rizki dari Allah, kalian nikmati apa yang Allah berikan kepada kalian, tetapi sedikit pun kalian tidak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak,
bukan hanya materi, tetapi hidup ini pun sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin saimin dan saimat rahimakumullah, para pecinta TVNU Ranting Pesanggerahan yang berbahagia. Yang harus kita perhatikan adalah bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala jangan sekali kita berpikir itu hanya sekedar materi. Ketika kita mendapat uang yang banyak, baru kita berkata ini nikmat dari Allah. Padahal semua yang ada dalam diri kita adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Andai kata kita bersyukur, maka janji Allah bahwa kita akan ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ini janji Allah, apabila kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kepada kita. Tetapi apabila kita kufur, tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan berikan azab kepada kita yang sangat luar biasa. Yang selanjutnya yang membuat hati kita menjadi mati, yaitu antaqulu al-mautu haq walam yasta'dad lahu. Engkau berkata bahwa kematian itu adalah hak, sesuatu yang benar, sesuatu yang akan datang, tapi kalian tidak pernah mempersiapkan untuk kematian itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia atau semua makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Nah, kematian ini harus kita persiapkan. Ibaratnya kalau kita ingin berpergian ke suatu tempat, maka kita ukur berapa jauh tempat itu dan berapa lama kita akan tinggal di sana. Kalau sehari mungkin baju yang kita bawa hanya 1 atau 2 pasang. Kalau seminggu perjalanan kita, maka bekal yang kita bawa justru lebih banyak. Begitu pula kematian. Kita akan menjalani kehidupan di alam setelah alam dunia ini sangat panjang. Oleh karena itu persiapan yang harus kita persiapkan justru seharusnya lebih banyak dari apa yang kita persiapkan di dunia ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal inilah yang menjadikan hati kita mati. Sehingga doa-doa yang kita panjatkan seringkali tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kita sebagai manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 unsur, yaitu ada jasmani dan ada rohani. Dan kita di dalam hidup ini ada sehat dan ada sakit. Al-Imam Al-Ghazali membagi penyakit itu menjadi 2. Ada sakit jasmani dan ada sakit rohani. Apa perbedaannya antara sakit rohani dan sakit jasmani? Yang pertama, penjelasan Imam Al-Ghazali, kalau penyakit jasmani itu banyak dokternya atau banyak obatnya. Apalagi di zaman sekarang ini yang sangat luar biasa teknologinya, apapun penyakitnya sudah ada spesialisnya. Kita sakit jantung, ada spesialis jantung. Kita sakit kanker, ada spesialis kanker. Bahkan obatnya pun bisa ribuan. Dan seringkali kita berupaya semaksimal mungkin, bahkan mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk kesembuhan daripada penyakit tersebut. Tapi kalau penyakit rohani, tidak ada obatnya. Obatnya yang pertama adalah agama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berupaya semaksimal mungkin agar kita terlepas daripada penyakit hati, seperti iri, dengki, sombong, dan sebagainya. Dan yang kedua yang bisa melepaskan kita dari penyakit hati, kemauan dari si orang yang punya penyakit tersebut. Yang kedua perbedaannya adalah, kalau orang yang mempunyai penyakit jasmani, yang tahu hanyalah dirinya yang sakit. Orang lain tidak tahu. Kita tahu sakit jantung, orang lain tidak tahu. Tiba-tiba dia datang mengejutkan kita, kita bisa mati.
Dan penyakit rohani, perbedaannya, yang tahu adalah orang lain. Orang lain yang tahu bagaimana sikap kita. Apakah kita sombong, apakah kita mempunyai sifat iri, dengki, itu orang lain yang tahu. Maka sahabat Rasulullah SAW Umar bin Khattab, setiap kali berkumpul dengan para sahabatnya, beliau selalu bertanya kepada sahabatnya, bagaimana aku ini? Apakah aku sombong? Apakah aku iri? Apakah aku punya sifat dengki? Maka ketika dijawab dengan jujur oleh para sahabatnya, sahabat Umar tidak marah, justru berterima kasih kepada para sahabatnya yang telah menjawab pertanyaannya. Nah, inilah seringkali kita merasa marah kalau ada orang yang mengkritik kita bahwa kita ini punya sifat sombong dan sebagainya. Nah, yang terakhir, yang paling membahayakan adalah penyakit jasmani ini hanya merusak dan mencelakakan kita di dunia. Paling tidak dan paling parah sekali, kalau kita punya penyakit jasmani, paling tidak mati. Penyakit kanker kalau sudah kronis, kita mati. Penyakit ginjal kalau sudah kronis, mati. Hanya di dunia saja. Tetapi penyakit jasmani, penyakit rohani maksud saya, kalau ada di dalam diri kita, tidak hanya merusak kita di dunia, tapi terus akan membahayakan kita di akhirat. Seluruh amalan-amalan ibadah kita, pahala-pahala yang kita miliki, itu akan hancur dan akan habis apabila kita memiliki penyakit hati seperti sombong, iri, dan sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, shaimin dan shaimat, di bulan Ramadan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berusaha semaksimal mungkin mengikis penyakit-penyakit hati tersebut dengan latihan sabar, kemudian beribadah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Salah satu cara untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati terutama yang ada di dalam diri kita semuanya. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengobati penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Semoga kita semuanya diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.